CEO terkejut saat dia menyadari bahwa bintang kecil yang baru saja diberikan oleh gadis kecil itu ternyata sama persis dengan bintang yang dibuat oleh pacarnya yang hilang 5 tahun lalu. Ingat ketika gadis itu memanggilnya ayah, dia langsung meragukan apakah dia adalah anak kandungnya. Kemudian CEO segera mulai mencari gadis kecil itu di jalanan. Tidak lama kemudian dia menemukan gadis itu. Namun saat dia berlari mendekat, mendengar suara ibu gadis itu, dia baru sadar, wanita di depannya bukanlah pacarnya. Ini berarti gadis kecil itu bukan anak kandungnya. Namun yang tidak dia ketahui, gadis kecil itu memang anak kandungnya. Hanya saja wanita yang dia pegang tadi bukan ibu gadis kecil itu. Dengan penuh kekecewaan, CEO pun pergi, kembali ke kantor. Dia termenung sambil memegang bintang yang pernah diberikan pacarnya. Dia masih tidak mengerti kemana perginya orang yang dia cintai. Dan lebih bingung lagi mengapa dia pergi begitu saja tanpa memberi penjelasan. Ternyata 5 tahun lalu, CEO mengalami kecelakaan mobil dan sementara waktu kehilangan penglihatan. Karena seorang gadis asing yang datang, dia mendapatkan harapan untuk melanjutkan hidup yang hampir hilang. Sejak saat itu, gadis itu selalu ada di sisinya. Mereka berdua mulai saling menyukai. Dan CEO memutuskan untuk menikahinya setelah penglihatannya pulih. Namun saat penglihatannya kembali pada hari itu, pacarnya justru menghilang tanpa jejak. 5 tahun berlalu, wanita yang hilang itu kembali ke tanah air bersama anaknya. Takdir membawa mereka bertemu lagi. CEO bahkan menjadi bosnya. Wanita itu meski mengenali dia sebagai pria yang pernah dia cintai, tapi dia sengaja berpura-pura tidak mengenalnya. Dia tidak ingin mengganggu CEO karena dia akan segera menikah dengan pria yang dijodohkan keluarganya. Dia hanya ingin CEO bahagia. Namun dia tidak tahu, selama 5 tahun kehilangan dirinya, CEO tidak pernah bahagia. Dan CEO sudah lama meragukan identitasnya. Jadi dia sengaja membuat rencana agar wanita itu datang untuk menyelamatkannya. Ketika melihat wanita itu berlari tanpa ragu untuk menolongnya, dia yakin bahwa dia adalah gadis yang telah dia cari selama bertahun-tahun. Mendengar CEO memanggil nama kecilnya, hati wanita itu langsung bergetar. Saat keduanya hampir mengenali satu sama lain, CEO pingsan di pelukannya karena terlalu banyak dipukul oleh anak buahnya. Wanita itu membawanya pulang ke rumah. Melihat wajah yang familiar, dia sangat ingin menua bersamanya. Namun dia tidak bisa. Karena 5 tahun lalu, wanita licik yang ingin mendapatkan CEO, mengancamnya dengan keselamatan ayahnya. Meminta dia untuk memberitahu bahwa CEO sudah memiliki perjodohan dengannya. Namun karena kehadirannya, CEO justru berniat membatalkan pernikahan itu. Tapi wanita licik itu sudah lama memutuskan bahwa CEO adalah takdirnya, dan tidak akan mudah melepaskannya. Dia pun memperingatkan wanita itu, untuk tidak terus mengganggu tunangan orang lain. Setelah berkata begitu, wanita itu menangis di tempat, dan langsung menyatakan bahwa dia menyerah. Meskipun hatinya lembut saat itu, dia tetap tidak melupakan peringatan yang pernah diberikan. Kini CEO bukan lagi pemuda miskin yang buta, dan dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti keluarganya lagi. Meskipun ada penyesalan di hati, dia tidak menyesali keputusannya. Kemudian dia memutuskan untuk berpura-pura seolah-olah mereka tidak pernah saling mengenal. Begitu CEO sadar dan terbangun, wanita itu langsung berpura-pura dingin, seakan-akan tidak tahu apa-apa. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk benar-benar memutuskan hubungan dengan CEO.